Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hal kelima yang membatalkan keislaman seorang muslim adalah man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara ijma'an wad dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam wad dalilu qaulullahi ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal kelima yang membatalkan keislaman seseorang adalah jika dia membenci sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengamalkannya, walaupun dia melakukannya, walaupun dia mempraktekannya, karena Allah telah berfirman, "Dzalika bi annahum." Hal tersebut dikarenakan mereka membenci karihu ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka Allah menyia-nyiakan atau Allah menghapus amal kebaikan mereka. Perbuatan ini adalah hal yang membuat seseorang menjadi kafir secara ijma, kata di sini, kata yang disebutkan dalam kitab ini. Di sini yang dimaksud dengan membenci syariat Allah adalah membenci yang disebabkan karena itu berasal dari Allah. Membenci karena itu adalah syariat Islam. Membenci karena itu berasal dari Rasulullah SAW. Jadi dia ketika membenci suatu hal atau suatu ajaran Allah dan Rasulnya, dia benci bukan karena hal lain, tapi karena itu berasal dari Allah dan itu berasal dari Rasulullah, maka dia membencinya. Artinya dia sudah membenci Allah dan membenci Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia membenci apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan wajibkan. Misalkan dia membenci jilbab, hijab, dia anggap hijab merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kemunduran bagi wanita, misalkan. Atau dia menganggap bahwasannya sholat adalah suatu hal yang tidak perlu dilakukan dan dia membenci sholat. Kenapa? Karena ajaran sholat dianggap ajaran kuno, misalkan ajaran Rasulullah SAW adalah ajaran yang kuno, misalkan ajaran yang tidak sesuai dengan zaman. Dia membenci karena Rasulullah, dia membenci karena syariat Islamnya, dia membenci karena Allahnya. Di sini dia kafir, keluar dari Islam. Adapun jika seseorang membenci bukan karena itu ajaran Allah, bukan karena itu ajaran Rasulullah, bukan karena itu ajaran Islam, tapi benci karena hal tersebut, misalkan dia sulit melakukannya atau dia tidak suka, misalkan, maka di sini tidak mengeluarkan dari Islam. Itu adalah hal-hal yang ditolerir, fitrah manusia. Allah berfirman, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum." Diwajibkan pada kalian al-qital, yaitu peperangan, dan hal tersebut adalah hal yang kalian tidak suka. Wa huwa kurhun lakum. Kemudian Rasulullah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga dikelilingi dengan al-makarih, suatu hal yang dibenci, yang tidak disukai. Oleh karena itu tidak mungkin semua hal yang kita tidak sukai berarti mengeluarkan dari Islam, tidak. Ketika seorang wanita tidak suka dengan poligami, misalkan, hal tersebut tidak membuatnya kafir, tidak. Ya, ketika seseorang tidak suka, misalkan dengan perang, seperti yang tadi dalam ayat tadi, dia tidak kafir. Ketika seseorang memakai jilbab, kemudian dia merasa panas, misalkan, dengan jilbab tersebut, dia tidak suka memakai jilbab. Sebenarnya dia tidak suka, tapi karena itu perintah Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, maka dia memakainya. Seseorang misalkan dia suka untuk melakukan perbuatan yang haram, suka berzina, suka mabuk, suka judi, itu adalah hobinya, misalkan dia ingin hal tersebut, tapi dia dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak suka larangan tersebut sebenarnya, tapi karena Allah dan Rasulnya dia tinggalkan hal tersebut. Hal ini tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan fitrah manusia. Ya, ini penting sekali, karena ada sebagian orang mengatakan bahwa kalau membenci secara mutlak, secara umum, apa saja yang berasal dari Islam, Allah yang merupakan ajaran Islam, kemudian dia langsung murtad. Tidak seperti itu, tapi seperti yang saya jelaskan, insyaallah taala. Mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.